Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berwasiat kepada salah satu putranya, "Ya bunayya, inwil khairah." Wahai putraku, selalu miliki niat yang baik. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khairah. Karena kamu akan selalu berada dalam kebaikan selama kau punya niat yang baik. Setiap muslim yang dia punya niat yang baik, maka dia akan lebih semangat dalam beramal. Coba kita pasang niat. Sebelum Ramadan, niat yang pertama adalah semangat untuk melakukan yang terbaik. Pokoknya Ramadan kali ini saya harus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Satu. Yang kedua, Anda niatkan dengan target tertentu. Misalnya target membaca Quran, yang biasanya hanya sekali sebulan, sekarang ditarget bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sudah pasang niat betul-betul. Pokoknya besok harus 3 kali. Pasang niat betul-betul. Nah, kalau sudah dipasang niat seperti itu, biasanya fisik akan mendukung, sehingga semangat mengarah ke sana. Qiyamul lail Anda targetkan. Pokoknya tiap malam saya harus qiyamul lail. Minimal bangun jam 3. Pasang niat betul-betul. Sehingga ketika niat itu sudah dipasang, otomatis badan itu akan persiapan. Jam 9 Anda sudah tidur, jam 3 Anda bangun misalnya, atau jam 2 Anda bangun lalu tahajud sambil membaca Al-Quran. Itu salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita semakin maksimal. Kemudian wasiat yang ketiga, perbanyak untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyebab terbesar kenapa seorang hamba tidak bisa menikmati lezatnya ibadah adalah perbuatan dosa yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, wasiat yang keempat. Persiapkan diri Anda untuk melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah di sini fungsinya adalah sebagai muqaddimah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Seperti kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Wa dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan itu amal seorang hamba, amal para hamba diangkat menuju Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Fana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku ingin ketika amalku diangkat menuju Allah dalam posisi aku sedang berpuasa. Masya Allah. Bahwa puasa di bulan Sya'ban itu ibarat puasa qabliyah untuk Ramadan. Karena dalam ibadah wajib yang kita kerjakan selalu diiringi oleh Allah Ta'ala dengan ibadah sunnah yang berada di kanan kirinya. Kita mengenal ada istilah sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Maka hal yang sama ternyata juga berlaku dalam kegiatan puasa. Ada puasa sunnah yang dia dianjurkan untuk dikerjakan di sekitar Ramadan. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah Ramadan adalah Sya'ban. Ba'diyah Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga keberadaan puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana kata Ibnu Rajab rahimahullah, itu ibarat sholat ba'diyah untuk sholat 5 waktu. Sholat sunnah ba'diyah. Ini puasa sunnah ba'diyah. Sedangkan bulan Sya'ban, puasa sunnah di situ ibarat puasa qobliyah. Nah, seorang hamba ketika dia menjalankan puasa qobliyah dan ba'diyah, maka puasa di bulan Ramadan akan terlaksana lebih maksimal. Beda kalau orang sama sekali tidak pernah menjalankan puasa sunnah, maka begitu memasuki Ramadan bisa jadi dia tidak semangat dalam menjalankannya. Baik. Selanjutnya, yang kelima. Wasiat yang kelima adalah berkaitan dengan persiapan mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Persiapan berikutnya adalah belajar tentang fikih Ramadan.
Seorang muslim harus menghiasi setiap amal yang dia lakukan dengan ilmu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Orang itu harus sudah punya ilmu terlebih dahulu sebelum dia bicara, sebelum dia beramal. Karena ilmu ini ibarat panduan bagi dia. Orang mengarungi Ramadan seperti dia memasuki sebuah wilayah tertentu. Kalau dia nggak punya panduan, peluang untuk melakukan penyimpangan sangat besar. Ada sebuah ungkapan mengatakan begini. Man salakat tariqa bila dalilin dhalla. Wa man qama ala syai'in bila timadin zalla. Barang siapa yang menempuh perjalanan tanpa petunjuk, dia sesat. Dia pasti akan tersesat. Dan siapa yang berdiri di satu tempat tanpa pegangan, dia akan tergelincir. Jadi itu prinsip ya. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, sadari bahwa Anda sedang melakukan perjalanan selama 1 bulan. Nanti akan tembus sampai akhir Ramadan, jika Allah kehendaki masih hidup sampai akhir Ramadan. Kalau orang nggak punya panduan, dhalla, maka dia akan tersesat. Akhirnya dia banyak melakukan penyimpangan, dia banyak melakukan kekeliruan, salah ketika beramal, disebabkan karena dia nggak punya panduan. Dan kita bisa lihat ya, banyak orang melakukan berbagai macam penyimpangan selama bulan Ramadan disebabkan karena mereka tidak paham ilmunya.